Ruang Dewa Bela Diri, Bab 411 sampai dengan 415. Bab 411 Provokasi Memikat. Meskipun wilayah Ye Xiwen lebih buruk daripada Feng Zi, kekuatan-kekuatan nyata juga buruk. Tetapi tubuh hegemonik Ye Xiwen telah membawa jarak ini lebih dekat ke batas tertentu. Ditambah sekarang Tianyuan Mirror Ye Xiwen menggabungkan ke dalam tubuh. Kekuatan pertahanan tiba-tiba meningkat. Tubuh suci melindungi tubuh. Dan sifatnya luar biasa. Anda dapat melepaskan serangan, meskipun sulit untuk melukai periode semisakral di tengah periode semisakral. Bagaimana bisa Ye Xiwen menjadi diam? Pemogokan setara dengan puluhan master semi-semi menengah untuk bergandengan tangan untuk menyerang. Bahkan jika master dari periode semi-suci harus menghindari keunggulan mereka. Setelah cermin Tianyuan dipromosikan ke perangkat suci, kekuatan Ye Xiwen telah berlipat ganda. Setidaknya hanya 5 atau 6 tidak ada cara untuk membawanya dalam seni bela diri setengah kudus akhir aturan 100 arah. Bahkan suci. Tidak mungkin. Feng Gongzi penuh dengan kengerian dan terus mengoleskan obat di mulut. Tetapi Ye Xiwen dan budak darah telah bergabung untuk menyerang. Budak darah itu sendiri diproduksi dan dikendalikan oleh Ye Xiwen. Secara alami. Pikiran terhubung dan bekerja sama. Pemahaman tacit. Hei. Di bawah serangan Ye Xiwen dan budak-budak darah, Feng Zizi menjadi karung pasir. Tidak ada cara untuk menahannya. Bahkan tidak ada cara untuk mengimbangi kecepatan dua orang. Sayap iblis dari keduanya sangat cepat. Lelaki tua itu memandang. Sang putra angin hanyalah sebuah karung pasir yang merupakan cahaya keemasan. Darah dan cahaya menghantam lalat lagi dan lagi. Berhenti. Para penatua melihat pemandangan ini. Dan mereka takut. Saya takut jika Feng Zi terbunuh secara langsung. Itu akan mengerikan. Hei, Feng Gongzi sekali lagi langsung diledakkan. Dan tulangnya sudah diledakkan beberapa kali. Itu sangat mengerikan. Dan wajah Feng Zi sangat tak tertandingi. Wajah cantik telah berubah menjadi kepala babi saat ini. Dan itu terdistorsi oleh ekspresi licik. Tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Putra angin meraung. Beberapa enggan. Tetapi menggigit giginya. Mengambil gulungan langsung dari cincin ruang angkasa. Dan langsung hancur. Sementara itu. Dalam kehampaan. Itu seperti gambar gelap yang terkoyak oleh portal besar. Dan suasana misterius menyelimuti portal besar ini. Si putra angin segera tidak ragu-ragu. Langsung melalui masa lalu dari portal ini. Dan kemudian portal itu menghilang. Ye Xiwen tertegun. Tanpa diduga, Feng Gongzi ini benar-benar memiliki transfer real. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki ekspresi enggan. Anda harus tahu bahwa hanya Master Suci yang dapat merobek ruang retak dengan energi mereka sendiri untuk waktu yang lama. Namun, setelah perdagangan tangan suci-suci bergegas masuk, hanya ada satu jalan buntu. Hanya Master dari dunia suci besar yang bisa ereksi. Susunan transmisi dari satu tempat ke tempat lain adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh yang terbaik dari tempat-tempat suci yang hebat. Dan jika Anda melangkah jauh, Anda mungkin memiliki puluhan orang, dan ratusan orang dapat bergabung bersama. Ruang ini adalah hal yang misterius bagi siapapun, dan produksi real, yang bahkan bukan penguasa dari Yang Agung tidak dapat melakukannya. Walaupun saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan transfer real ini. Tetapi tidak mengherankan bahwa penampilannya yang enggan. Bukan nyawa yang benar-benar terancam waktu siapa yang mau menggunakan barang berharga seperti itu. Ye Xiwen segera tidak ragu-ragu. Mengambil budak darah. Dan berjalan di sepanjang pelangi sepanjang jalan. Di belakangnya adalah raungan 4 orang tua yang akan tiba di akhir periode setengah. Kudus. Ye Xiwen sangat jelas. Sekarang dengan budak darah. 2 pengganggu masih sukses. Dan jika mereka berada di 4 besar, mereka benar-benar sengit. Ye Xiwen sangat cepat, dan segera menghilang ke pandangan mereka, membiarkan mereka melompat, tetapi tidak ada cara. Mendengarkan teriakan orang tua itu berteriak di belakang, Ye Xiwen tertawa bahagia, dan tiba-tiba dia sedang terburu-buru. Dia melaporkan musuh-musuh yang entah bagaimana dicegat di depannya, dan juga menangkap inti bintang. Ye Xiwen dalam suasana hati yang baik, ikuti pertahanan yang ditunjukkan pada peta bintang dan langsung ke kota naga angin.
Wind Dragon City ini juga terkenal di sekitar area ini. Konon seluruh kota dibangun di atas tubuh naga angin yang besar dan tak tertandingi. Tapi ini hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Kota ini telah dibangun lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan para pemilik kota telah berubah selama beberapa generasi. Dari jumlah tersebut, orang-orang biasa bahkan tidak tahu berapa kali mereka telah berubah. Mereka tidak tahu bagaimana keadaannya ketika mereka pertama kali membangun kota. Ye Xiwen terbang 1 hari lagi. Dan ini adalah waktu untuk mencapai kota naga angin ini. Kota naga-naga ini seperti sebuah kota yang berdiri di sebuah pulau kecil di alam semesta. Tidak biasa di alam semesta yang sepi dan gelap ini. Spesial, hanya tinggal sebentar. Ada banyak pejuang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang legendaris. Tetapi lingkungan semi-sakral sama sekali tidak kekurangan. Dan Anda dapat melihat beberapa dari waktu ke waktu. Bahkan Ye Xiwen masih bisa melihat para murid Akademi Zhenwu. Dan bahkan para murid dari Aula Suanyuan dan kekuatan kuat lainnya di dunia nyata. Setelah memasuki kota naga angin, Ye Xiwen dengan cepat menghubungi Hua Menghan. Tetapi pada saat ini Hua Menghan sedang runtuh di pusat kota. Ye Xiwen dengan cepat bergegas ke pusat kota setelah menerima berita tentang Hua Menghan. Kejatuhan. Kejatuhan ini sangat terkenal di Wind Dragon City. Beberapa orang sering meletakkan platform dan menantang para master di kota. Meskipun Feng Longcheng hanya sebuah kota, anggotanya berasal dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan bahkan para penguasa kekacauan di surga. Meskipun tempat itu kecil, selalu ada berbagai macam tuan di dalamnya. Karena itu, sering ada beberapa ahli dalam cincin ini. Ye Xiwen bergegas ke atas ring. Tetapi dia melihat kedua sosok itu terjerat bersama. Salah satunya adalah lelaki berkekuatan 533, sekitar 30 tahun. Dan yang lainnya adalah seorang anak berusia sekitar 11 tahun. Sangat lucu. Tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi tirani. Di kerumunan tidak jauh, jejak Hua Menghan ditemukan. Ye Xiwen dengan cepat menyapanya dan berkata, "Saudari, apakah kamu datang?" "Tidak ada apa-apa," Hua Menghan berkata dengan khawatir. "Tentu saja tidak apa-apa. Ye Xiwen akan mencuri bintang putra angin." Dan Hua Menghan berkata, "Saudaraku, tunggu kami menyerap inti. Aku takut akan ada kemajuan pesat. Kenapa kau ada di sini?" Ye Xiwen bertanya dengan sedikit keraguan. Namun, itu belum dijawab oleh Hua Menghan. Pada saat ini, telah terjadi perubahan bumi yang mengguncang. Di bawah serangan anak itu, lelaki berusia 30-an kehilangan tempat dan hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Boom! Pria berusia 30-an itu ditembak langsung di telapak tangannya. Tulang rusuknya langsung meledak dan tubuhnya terbang keluar. Ye Xiwen tidak bisa menahan nafas lega. Dia bisa melihat bahwa anak berusia 11 tahun itu bukan ras yang lahir pendek. Atau bahwa dia telah mengembangkan praktik yang mengarah ke ini. Murni hanya berusia 11 atau 2 tahun. Tetapi kekuatannya tirani. Lelaki parubaya itu pasti kekuatan setengah-setengah suci. Tapi bukan. Lawannya yang langsung dibanting olehnya. Bagi mereka yang masih remaja, mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kamu Xiwen tidak dapat terkejut. Pang Yangbo ini terlalu kuat. Dan kekalahan setengah sakral ada di tangannya. Itu hanya kuat. Sangat mempesona. Dikatakan bahwa dia baru berusia 11 tahun. Bakat ini bisa memalukan untuk membunuh semua yang disebut jenius. Di depannya, tidak ada yang omong kosong. Benar-benar manusia. Orang-orang gila. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang jenius di dunia? Bagaimana kita bisa menjadi orang seperti itu? Ya, murid generasi kuil Suanyuan. Tidak, bolak-balik selama ratusan tahun. Mungkin tidak menemukan yang dapat dibandingkan dengan Pang Yangbo dalam milenium terakhir. Aku tidak bisa melihatnya, atau mengatakan itu sangat misterius. Aku mendengar bahwa aku mendapat warisan misterius sejak aku masih kecil. Kalau tidak, itu tidak bisa begitu cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang lelaki tua yang hebat. Jadi dia sangat spesial dalam praktik. Cepat, dengan kecepatan. Tidak ada apapun di murid-murid generasi ini. Petik 2. Diskusi tentang orang-orang yang didengar Ye Xiwen di telinga. Itu akan menjadi murid kuil Suanyuan. Kali ini,
Kuil Xuanyuan benar-benar sebuah harta karun. Anak itu. Wajah Pang Yangbo tampak menghina dan berteriak. Murid-murid dari Akademi Zhenwu hanya sampai pada derajat seperti itu. Itu benar-benar mengecewakan saya. Tetapi itu semua hanya sampah. Dan Ye Xiwen tidak berani keluar. Saya akan memakai keruntuhan 3 bulan. Jika ada yang mengenalnya, panggil saja saya. Lihat Xiao Ye. Saya tidak akan meledakkannya. Petik 2. Ye Xiwen akhirnya mengerti mengapa Hua Menghan akan ada di sini. Dan orang ini sebenarnya datang ke dirinya sendiri. Ketika saya mendengar kata-kata Pang Yangbo, banyak murid di sekitar Akademi Zhenwu semua marah. Di kota Fenglong ini, banyak murid dari Akademi Zhenwu ada di sini. Setelah mendengar ini, itu tentu saja merupakan kemarahan. Para murid di sekitar Xuanyuan Hall berteriak-teriak. Biarkan Ye Xiwen keluar. Ada tamparan di muka pisau sungguhan. Ye Xiwen diam-diam mengatakan bahwa di antara para murid dari generasi mereka belum mulai menghubungi satu sama lain. Paling-paling, mereka hanya diperebutkan oleh pasukan mereka sendiri. Namanya tidak boleh diberikan ke kuil Xuanyuan. Dan murid-murid kuil Xuanyuan ini menentangnya. Permusuhan seperti itu harus menjadi yang terakhir kali Fan Ming terbunuh. Pertempuran antara Ye Xiwen dan Fan Ming harus dianggap sebagai tabrakan pertama antara sekolah seni bela diri dan murid-murid teratas dari kuil Xuanyuan. Hasilnya adalah bahwa Fan Ming dibunuh oleh Ye Xiwen, dan orang-orang dari kuil Xuanyuan pasti tidak akan direkonsiliasi. Bab 412 bermain mempesona. Awalnya, dalam kasus Akademi Zhenwu, tidak ada banyak kekuatan besar dalam seni bela diri yang nyata dan sekolah seni bela diri. Sebagian besar dari mereka memiliki pembalasan berdarah dengan sekolah seni bela diri. Jika mereka mengatakan tidak, mereka semua ringan. Dan mereka bahkan mencoba saling menemukan. Melemahkan kekuatan satu sama lain. Secara khusus, kontradiksi antara Akademi Zhenwu dan kuil Xuanyuan adalah yang besar tidak lagi lebih besar. Akademi Zhenwu adalah satu-satunya di selatan. Berapa banyak orang yang cemburu. Kuil Xuanyuan adalah pelopor di dataran tengah. Ini sepenuhnya bertentangan dengan Akademi Zhenwu. Tempat itu ditargetkan satu sama lain. Ketika Fan Ming dibunuh oleh Ye Xiwen, nama Ye Xiwen mulai menyebar di Aula Xuanyuan. Seperti Akademi Zhenwu, kompetisi di Aula Xuanyuan juga sangat ketat, terutama persaingan antara beberapa Tianjiao. Ada banyak orang menatap tatapannya. Sekarang Fan Ming tiba-tiba menghancurkan kalajengking yang mempesona di bab 412, dan tiba-tiba menyebabkan kegemparan besar di Aula Xuanyuan. Tetapi hal ini tidak masuk akal di Aula Xuanyuan, dan tidak bisa langsung berurusan dengan Zhenwu. Sekolah sedang dalam masalah, dan hal ini tampaknya hilang. Namun, nama Ye Xiwen benar-benar terkenal dengan kuil Xuanyuan. Aula kuil di Balai Xuanyuan tahu bahwa ada orang-orang Ye Xiwen yang telah membunuh kesombongan mereka. Jadi mereka mencari masalah. Tentu saja, mencari Ye Xiwen. Banyak arogan surgawi dari kuil Xuanyuan belum secara langsung dibandingkan. Sulit untuk membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tapi sekarang Fan Ming dibunuh oleh Ye Xiwen. Jika dia bisa mengalahkan dan bahkan membunuh Ye Xiwen, maka itu adalah bukti bahwa dia adalah di antara banyak arogansi. Orang pertama, apakah ada nama yang lebih baik dari ini? Ye Xiwen hanya beberapa napas, dan saya ingin melihat melalui kunci, meskipun ada yang aneh. Tetapi kebenarannya sama seperti dia. Setelah dia membunuh dewa kedua, banyak orang berpikir, dia harus menjadi orang pertama dari generasi muda. Anak ini keji. Hua Menghan juga sedikit marah. Dan wajah putihnya agak pusing karena kegembiraan. Ye Xiwen tersenyum dan berkata, aku akan bertemu dengannya. Kamu berhati-hati. Walaupun anak ini sombong, tapi itu tidak mudah. Hua Menghan, bisikan mempesona yang dituliskan pada bab 412 mengingatkan. Yah, Ye Xiwen mengangguk. Meskipun wajahnya terlihat santai, tapi dia tidak akan meremehkan pria kecil ini. Bercanda. Dapatkah seseorang yang dapat diolah pada posisi ini pada usia 11 atau 2 dapat melihat ke bawah? Benar-benar membuat Tianjiao yang lain malu untuk mati. Namun, Ye Xiwen tidak tertekan, dan kecepatannya tidak lambat. Dari kenyataan bahwa ia benar-benar melewati kultivasi.
Tidak ada yang lebih lambat daripada anak ini. Selain itu, jalan menuju kultivasi adalah panjang. Tetapi ini baru permulaan. Orang yang bisa tertawa kemudian tertawa dengan baik. Sepertinya sekolah seni bela diri yang asli juga seperti itu. Pang Yangbo dengan dingin tersenyum. Wajah kecil yang penuh dengan pandangan menghina. Ye Siwen keluar di tengah orang banyak dan perlahan jatuh ke atas ring. Berkata, ketika tidak ada pahlawan yang membuat nama. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Mau tidak lama, pelajari apa yang orang lain bunuh. Hahaha, hahaha. Kata-kata Ye Siwen membuat banyak prajurit di bawahnya tertawa. Banyak dari mereka yang tidak terbiasa dengan arogansi Pang Yangbo. Tidak ada yang mau siapapun pergi kemanapun. Tetapi mereka tidak berani maju untuk memprovokasi. Hanya beberapa setengah yang langsung ditampar oleh anak ini. Menembak terbang bukanlah lawannya sama sekali. Tapi aku tertawa ketika melihat seseorang yang berani memancing Pang Yangbo. Adik laki-laki dari kuil Suanyuan mengubah kemarahannya pada saat ini. Usia Pang Yangbo adalah titik terang dan titik mati. Kali ini ia ditusuk oleh Ye Siwen. Siapa kamu? Pang Yangbo disambut oleh wajah kecil Ye Siwen. Itu hidup dan gila. Dan dia terganggu oleh seseorang yang mengatakan usianya. Aku Ye Siwen. Ye Siwen tersenyum tipis. Tidak mungkin. Aku tidak ingin peduli dengan seorang anak. Tapi aku melihat seorang anak yang harus menunggu selama 3 bulan berturut-turut. Aku tidak tahan. Aku keluar. Kamu mau mati. Ye Siwen menyodok lubang kematiannya 2 kali dalam 3 kali. Wajah Pang Yangbo jelek. Dan hampir suram bisa meneteskan air. Oh, ada sedikit amarah. Ye Siwen berkata sambil tertawa besar. Anak-anak terlalu marah untuk tumbuh dewasa. Diam. Awalnya aku ingin menekanmu. Xiao Ye. Sekarang sepertinya kamu mencari jalan buntu. Pang Yangbo berkata dengan marah. Tekan aku. Lupakan saja. Rambutmu tidak panjang. Bukankah itu menyapi? Ye Siwen tersenyum dan berkata lidah beracun. Orang-orang di bawahnya tertawa. Terbahak-bahak. Bahkan Hua Menghan penuh senyum. Dan tubuhnya gemetar. Ini tentang waktu ketika Ye Siwen belum pernah melihat lidah beracun seperti senyum hippie. Sial. Hari ini kamu membuatku marah. Kamu harus mati. Wajah Pang Yangbo bisa menetes dari air. Meledak ke dalam semburan air. Bergegas ke Ye Siwen. Menghela nafas di langit. Kekuatan tirani membuat orang menjadi dingin. Hari ini. Ye Siwen berulang kali mengejeknya 2 kali. Sehingga tiba-tiba dia merasa wajahnya hilang. Dan tangannya dicubit dengan 1 tangan. Dan kilatan-kilat keluar seketika. Membuka dunia. Menerangi kekosongan. Dan bergerak ke arah Ye Siwen. Ini adalah keajaiban tertinggi Leifa. Mereka semua mengatakan bahwa Pang Yangbo ini memiliki buku yang bagus. 9 istana dan 5 elemen. Adalah guntur yang halus. Dan beberapa orang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Raiteon. Aku sudah mendengar desas-desus ini. Setengah sakral berusia 11 tahun benar-benar terlalu mengejutkan. Dikatakan bahwa dia adalah darah khusus dari tubuh Chaos Tianlei. Ini unik kaya dalam budidaya Leifa. Belum lagi, 9 istana dan 5 elemen dari buku guntur yang diolah. Ini seperti seekor harimau. Bagaimana orang biasa menjadi lawannya? Tidak mengherankan jika orang yang tiba-tiba menjadi lawannya begitu cepat. Itu, petik 2. Hei, Ye Siwen mendengus. Tangannya langsung dipenuhi dengan dewa emas. Tidak berkedip. Dan langsung ke kilat. Yang lain mungkin sangat iri dengan Leifa itu. Tetapi untuk berbagai jenis surga seperti energi Ye Siwen faktanya. Itu tidak ada artinya sama sekali. Bung, bung, bung. Ye Siwen langsung menembakkan kilat. Dan kekuatan teror menyapu badai di tangannya. Dan kemudian dia langsung dicubit olehnya. Bagi dia, itu tidak menimbulkan ancaman. Melihat kemudahan Ye Siwen, seseorang tiba-tiba bertanya, apakah ini Ye Siwen? Tentu saja, saya berani mengambil petir Pang Yangbo dengan tangan saya. Tubuh ini sangat kuat, sungguh. Ada orang-orang yang tidak punya waktu untuk mengelak. Dan daging dan darah belenggu kabur. Kedua belah pihak terlalu jauh. Itu bukan. Pada saat ini, seorang saudara seni bela diri yang berpengetahuan mengatakan dengan bangga, Pang Yangbo bukan karakter yang sederhana. Ye Siwen kita tidak sederhana. Di sekolah seni bela diri kita yang sebenarnya,
Itu adalah orang pertama dalam daging, Titan. Tubuh hancur di tangannya. Tubuh tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa merampok bagian depan. Petik 2. Tubuh Titan setelah dikalahkan. Memang sangat kuat. Darah Titan jarang. Tampaknya dagingnya tidak terkalahkan. Tidak sebaik dia dalam hal ini. Ye Siwen ini benar-benar canggung. Anak ini terlalu sombong. Ini benar-benar memprovokasi Ye Siwen. Ketika lempengan besi dimainkan, ia akan menangis. Hahaha. Saudara laki-laki dari sekolah seni bela diri yang sebenarnya tertawa dan berkata, karena Pang Yangbo tertekan dan tersapu untuk berurusan dengan Tuan Ye Siwen yang tak terkalahkan, kecuali jika ditekan oleh kekuatan tertinggi. Jika tidak maka ia tidak akan menahannya. Melihat bahwa Ye Siwen dengan mudah menyelesaikan serangannya, kemarahan Pang Yangbo, meskipun dia tahu bahwa Ye Siwen tidak akan menjadi karakter yang sederhana. Setelah semua, bahkan Fan Ming ditanam di tangannya, bagaimana mungkin itu karakter yang sederhana? Namun, dia masih tidak mengatakan bahwa Ye Siwen ada di mata orang-orang yang seni bela diri, terutama mereka yang telah dipegang di telapak tangan mereka untuk waktu yang lama, seperti ini. Tidak ada yang ada dalam gambar. Apa otoritas? Apa reputasi itu? Hanya tinju terkepal yang kuat, yang disebut mayoritas Tianjiao memiliki plot seperti itu. Ekspresi Pang Yangbo dingin, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Dia seperti seorang konduktor yang menari dalam kilat. Bagi banyak orang, Lei Fa, yang berada jauh, selembut domba di tangannya. Jejak yang rumit terpesona di tangannya. Dan guru yang tak terhitung jumlahnya di bawah kehendaknya terkondensasi menjadi puluhan brontosaurus besar dan tak tertandingi, meraung dan mengaung. Goyang langit. Guntur naga ini dapat menangkap ruang. Kengerian-kengerian. Orang-orang di sekitar Anda melihat adegan ini, tiba-tiba berteriak. Tidak ada yang berpikir bahwa kekuatan Pang Yangbo sangat kuat. Ada guntur naga di dalamnya. Setengah sakral. Tetapi dengan sewenang-wenang memadatkan lusinan benda di tangannya, sebelum lawan mampu memaksanya keluar dari kekuatan pada saat ini sepenuhnya terungkap. Kekuatan tirani membuat orang terlihat. Ye Siwen juga kaget. Ini bukan konsep dalam dirinya sendiri untuk berkembang menjadi pertengahan periode semisakral dan menjadi jenius. Belum tentu konsep budidaya di tengah-tengah periode semisakral. Pada generasi muda, ada juga banyak budidaya di tengah periode semisakral. Tetapi Tianjiao namun, hanya ada beberapa. Alasannya sangat sederhana, yaitu kesenjangan dalam kekuatan. Dengan santai ditarik keluar dari jenius, dapat memainkan selusin atau bahkan puluhan master dari dunia yang sama. Berdiri di master semua bidang yang sama puncak. Menghadap semua musuh yang kuat. Ini adalah Tianjiao yang asli. Pang Yangbo masih muda. Tapi itu menunjukkan kekuatan seperti itu. Itu hanya mempesona. Tubuh Tianlei kacau. Itu benar-benar abnormal. Guntur naga ini ganas dan keras. Terbang dan menari. Hampir menutupi langit. Dan bergegas menuju Ye Siwen. Setiap guntur naga mengerikan. Ye Siwen mendengus dan bergegas ke bawah kakinya. Bab 413 Kemasi Pesona. Tangan Ye Siwen ditutupi dengan cahaya keemasan. Dan semburan cahaya keemasan bergoyang. Dia langsung merobek di langit. Tiba-tiba, seorang brontosaurus bergegas mendekat, membuka mulutnya dan menggigit hatinya ke arah Ye Siwen. Dia meraih tangan besar itu secara langsung dan menjepit leher naga itu. Dan tiba-tiba itu terjepit. Naga itu langsung terjepit dari lehernya. Dan semua energi diserap oleh Ye Siwen kepada para siswa. Hei, anak-anak tidak terlalu sombong. Ye Siwen mencibir ke dalam kelompok Bronters. Gelombang Pangyang ini hilang. Tetapi Ye Siwen ini bukan lampu hemat bahan bakar. Aku mendengar bahwa Ye Siwen membunuh kuil suci kuil Suanyuan. Dan banyak orang di kuil Suanyuan harus menargetkan Ye Siwen. Tidak heran. Aula Suanyuan ini tiba-tiba sangat gila untuk satu orang. Tapi itu tidak gila. Aula Suanyuan dan Akademi Zenwu tidak menghadapinya. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, mereka juga tidak bisa menjadi baik. Kedua orang ini terlalu malu. Umumnya, setengah suci takut bahwa bahkan jika mereka tidak dapat menyingkirkan mereka, mereka akan langsung diledakkan. Pang Yangbo ini baru berusia beberapa tahun. Begitu mempesona.
Siapa yang bisa menyembuhkannya di masa depan? Maka Ye Xiwen mendengar bahwa dia juga membunuh dua Tianjiao. Dan itu bukan peran yang baik. Guntur naga itu seperti gunung besar. Mereka dihancurkan oleh Ye Xiwen. Ketika mereka lewat, ruang itu runtuh. Ye Xiwen bergegas ke dalamnya. Boom! Satu kaki langsung mengecam Brontosaurus. Naga ini yang bisa membuat tuan setengah sakral minum di depan Ye Xiwen. Tapi itu tidak cukup untuk dilihat. Boom, boom, boom. Setiap kali ada suara keras, Ye Xiwen membantai naga guntur. Ketika jumlah naga gila dibantai, ada sedikit pemahaman tentang pikiran. Tentang apa yang disebut pembunuh naga. Itu adalah penyihir misterius. Dulu mulia di tahun-tahun awal. Tetapi itu adalah misteri terkubur di sungai waktu yang panjang. Hei, Ye Xiwen. Siapapun yang bisa datang hari ini tidak bisa menyelamatkanmu. Pang Yangbo menghela nafas dengan dingin dan bahkan bergegas masuk ke dalam kelompok. Memegang pisau ungu, dengan cahaya ungu di tangannya. Di antara ombak, udara menguap seketika dan ruang itu runtuh. Jatuh ke arah kepala Ye Xiwen. Ini panas. Tak henti-hentinya. Dia muda dan sombong. Mengapa dia sangat terhina? Dia ingin mencuci rasa malunya dengan darah Ye Xiwen. Hei, sebuah teriakan logam. Pedang Ye Xiwen di tangannya melesat lurus, dan bergegas menuju Pang Yangbo. Boom, pedang panjang Ye Xiwen menghantam, dan naga guntur langsung terbunuh olehnya. Dia seharusnya berteriak pada Brontosaurus dunia, tetapi di depan Ye Xiwen. Itu seperti domba yang berperilaku baik, dibunuh oleh satu tanpa kesulitan. Rumble, pedang panjang dan petir menabrak kekosongan. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu tempat tabrakan itu terjadi, dan seketika ruang di sekitar cincin itu runtuh. Badai mengerikan menyapu dan mengaburkan mata semua orang. Hei, suara nyaring dari suara muda terbang langsung keluar dari badai. Semua orang menatap mata mereka dan menatapnya. Ternyata itu Pang Yangbo. Sosok muda itu terbang dalam kehampaan dan darahnya terbang. Itu terkena kekuatan raksasa Ye Xiwen. Ketika badai menghilang, Ye Xiwen seperti dewa. Dia berdiri di tengah lapangan, dan semua orang dalam keadaan sedih. Konsep kekuatan fisik Ye Xiwen pertama kali menyebar ke hati semua orang di kota-kota naga angin ini. Benar saja, seperti kata sang jenderal, jika Anda ingin mengalahkan Ye Xiwen, hanya dengan bantuan mana surgawilah Ye Xiwen menekannya dan bertarung dengannya. Ini untuk menemukan kematian. Tubuh Titan bukan lawannya. Dia terbunuh oleh nyawanya. Ye Xiwen menebas beberapa naga yang ingin dia buru-buru, dan langsung membentuk gunung yang menghancurkan. Litograf besar itu seperti gunung besar, dan itu ditekan. Boom! Lu Sanyin langsung menyusul Pang Yangbo yang sedang terbang di udara, dan satu langsung mengenai dada Pang Yangbo, memotong beberapa tulang rusuk, dan langsung menjatuhkan Pang Yangbo ke lapangan. Bahkan platform kokoh platform langsung ditarik keluar dari lubang besar. Pang Yangbo langsung terbentur ke dalam cincin. Kerikil terbang. Asap dan debu meluap. Dan pertempuran menunjukkan perubahan yang tak terduga. Semua orang terkejut dan melihat pemandangan itu. Saya tidak memikirkannya. Pada akhirnya, itu akan menjadi langsung Pang Yangbo. Dimasukkan ke dalam cincin dengan segel. Namun, itu adalah kesalahan keputusan. Dan itu ditangkap oleh Ye Xiwen. Itu adalah serangan balik yang indah. Tidak, itu bahkan bukan kesalahan. Jika itu untuk berurusan dengan orang biasa, saya takut bahwa saya tidak bisa mengatasi Pang Yangbo yang datang dari serangan itu. Ketika saya tiba di Ye Xiwen, itu jauh lebih buruk daripada Ye Xiwen. Apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan? Ye Xiwen, Pang Yangbo meraung. Suatu kekuatan mengerikan mendidih dari tubuh. Tetapi melihat aslinya berpakaian bagus, seorang dewasa kecil terlihat seperti Pang Yangbo pada saat ini yang luar biasa malu. Merah teropong, seolah-olah berteriak kepada Ye Xiwen secara langsung bunuh. Bagi tulang dan tulang secara umum. Ekspresi sengit di wajahnya membuat takut banyak orang. Mengetahui bahwa lelaki kecil ini bukanlah orang yang sepertinya bersamanya. Dia telah makan kehilangan sejak dia masih anak-anak. Bahkan jika dia menderita, dia hanya menggertak. Ketika orang lain menggertaknya, dia adalah hadiah bakat. Kecepatan kultivasi sangat cepat. Jauh di bawah angin. Apa yang ada di sana? Tapi kali ini, tetapi di tangan Ye Xiwen,
Ini membuat harga dirinya memiliki rasa percaya diri yang besar. Rasa frustrasi besar berubah menjadi kemarahan, dan itu hampir membakar langit. Serangkaian guntur naga meraung di dalam tubuh, bergegas ke Ye Xiwen. Ekor naga yang panjang ditarik keluar pada platform untuk mengeluarkan celah besar. Melihat bahwa ia masih ingin membunuh, Ye Xiwen mendengus, anak-anak paling baik tinggal di rumah. Tangan Ye Xiwen mengangkat cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan dia meraihnya dengan lurus. Boom! Kepala Aleilong langsung hancur oleh Ye Xiwen, dan energinya juga diserap oleh Sean. Bagi yang lain, itu mungkin adalah guntur yang sangat menakutkan. Tetapi bagi Ye Xiwen, itu tidak cukup untuk dilihat. Tubuh hegemoniknya diasah sedikit demi sedikit dalam banyak hari perampokan. Ye Xiwen berjalan dalam kelompok Leilong, dan di antara tangan dan kaki, dia membunuh seekor naga. Sepotong guntur naga dibunuh oleh Ye Xiwen, dan pada saat ini telinga Ye Xiwen datang dengan suara ombak panjang. Ye Xiwen, mati. Suara lembut itu penuh dengan nada sedih. Tiba-tiba, Ye Xiwen menoleh dan melihat bahwa tangan Pang Yang Bo dengan cepat mengembun satu persatu, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya menjadi daya tariknya. Di bawahnya, ia bahkan mengembun ke pusat. Sosok jangkung dan tak tertandingi muncul di depan semua orang. Tetapi itu adalah karakter seperti dewa yang penuh dengan guntur dan kilat. Ia dilahirkan dalam guntur dan kilat, berjalan di guntur dan kilat, dan ada kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Dengan itu, Haoran Shenwei meludah. Ini Raiteon. Itu adalah kekuatan magis tertinggi yang tercatat pada Jiugong dan 5 elemen guntur. Dikatakan bahwa guntur legendaris dapat dipanggil. Aku tidak berharap Pang Yang Bo berusia 9 tahun. Aku sudah membaca 5 elemen Jiugong dengan saksama. Sejauh buku Thunder 5 baris Jiugong jatuh ke tangannya, baginya, itu seperti harimau. Wawasan seorang prajurit dikenali sekaligus, dan dia tiba-tiba berkata dengan ngeri. Tidak, meskipun itu bukan guntur sungguhan, tapi meski begitu, itu masih mengerikan. Karena meskipun itu di antara para dewa kuno, Raiteon masihlah dewa mengerikan dari puncak. Ye Xiwen tampak tenang, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Dia merasakan perasaan penindasan dari ilusi Raiteon. Kita harus tahu bahwa jalan kultivasi oleh kita semua berada di tahun-tahun yang jauh dari banjir. 3.000 setan kacau dibuka, dikenal sebagai 3.000 jalan, yang dapat menyebabkan jalan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, ada banyak latihan yang ekstrim untuk memiliki gerakan Chaos Demon dalam rumor pemanggilan. Ini adalah langkah pamungkas. Karena masing-masing Demon Chaos itu sendiri cukup untuk mengejutkan langit. Horor yang luar biasa, jika tidak pada usia yang jauh. Di tengah, mereka telah jatuh. Dan jika mereka bertahan sampai sekarang, saya takut untuk menaklukkan dunia. Misteri semacam ini adalah untuk memadatkan roh iblis antara langit dan bumi. Bahkan jika hanya ada satu pandangan, itu masih mengerikan. Raiteon berada di peringkat sangat tinggi di antara banyak iblis, tak terkalahkan dan tak terbayangkan. Booming, di mata semua orang, Raiteon tumbuh lebih panjang dan lebih besar, dan itu tumbuh ke bentuk lebih dari 10 kaki. Itu tampak samar dan tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi memiliki keagungan yang tak terbayangkan dan pisau tajam muncul di tangan. Petir dan kilat yang tak berujung mengembun, dan jatuh ke Ye Xiwen. Guntur yang dahsyat, guntur dan petir yang tak ada habisnya, seperti semburan besar, mengalir turun. Tangan kiri Ye Xiwen mengembun menjadi pedang yang tertegun, dan pedang penguburan itu langsung hancur. Tangan kanan mengembunkan telapak naga, dan naga itu berjalan keluar, berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas. Dua rahasia di Ye Xiwen di bawah desakan, itu benar-benar ditampilkan, dan napas Ye Xiwen menjadi horor yang mengerikan, yang sulit dibayangkan. Boom, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba datang, dan serangan petir diblokir. Ye Xiwen melawan Raiteon dengan dua teknik rahasia. Booming, kekuatan teror menyapu, dan ruang akhirnya tidak bisa berdiri dan runtuh. Bab 414. Apakah ini binatang buas? Guntur dan kilat berguling-guling di atas cincin itu, tetapi tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Hidup terhalang, dan ilusi Raiteon mendidih dan mendidih.
Tetapi wajah Ye Xiwen tetap tidak berubah. Ye Xiwen, kamu akan mati hari ini. Suara lembut Pang Yangbo penuh dengan rasa dingin, membuat orang menjadi dingin. Wajahnya bengkok dan bengkok, langkah demi langkah ke arah Ye Xiwen. Apakah kamu tidak mengaku tak terkalahkan? Aku akan menghancurkan tubuhmu. Setiap langkah, Raiteon di belakangnya lebih jauh, dan kekuatan yang diberikan pada Ye Xiwen bahkan lebih besar. Hancurkan aku, hanya mengandalkanmu. Aku bisa menyeretmu sampai mati. Ye Xiwen tersenyum sedikit dan tidak menaruh kata-katanya di benaknya. Tidak mungkin baginya untuk terus mendorong kata-katanya. Jika tidak, dia akan benar-benar bisa tak terkalahkan di domain. Namun, Ye Xiwen tidak berniat menunggu saat Yuan sebenarnya habis. Terlalu membosankan. Ketika ia mencapai puncaknya, ia akan langsung mengalahkannya, mengabaikan harga dirinya, mematahkan kepercayaannya, menghancurkan kepercayaannya, dan menghancurkannya. Itu bahkan lebih kempes daripada membunuhnya. Dewa emas Ye Xiwen melayang-layang, melayang, dan dia percaya diri. Kecuali Pang Yangbo telah menembus periode semi suci. Jika tidak pasti itu bukan lawannya. Pang Yangbo langsung menarik keluar ukuran melon. Dan kecil ungu. Yang kecil, tetapi ada kekuatan mengerikan meluap. Aku mengandalkan. Ternyata itu Lei Yuan. Pikiran Ye Xiwen datang dengan suara Yemo yang menghisap udara dingin. Anak ini punya barang seperti itu di sana. Di bawah interpretasi Yemo. Ye Xiwen tahu ini. Hal semacam ini jarang dan jarang terjadi. Diperlukan temperamen terus-menerus untuk mendapatkan sesuatu yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi itu hanya hal baik yang didapatnya dari warisan itu. Benar saja. Setelah Pang Yangbo menelan Lei Yuan, daerah sekitarnya langsung menjadi lautan petir dan kilat. Petir dan petir yang tak berujung padat, dan hampir memenuhi seluruh platform. Tubuh Ye Xiwen ditutupi dengan kilat dalam sekejap, tanpa akhir. Guntur dan kilat seperti cambuk di sisi Ye Xiwen. Ilusi Raiteon di depan Ye Xiwen juga tampaknya menjadi stimulus besar dalam sekejap. Tingginya penuh dan tumbuh sedikit lebih tinggi, lebih padat, dan batang menuju Ye Xiwen. Tak terhitung orang di sekitar tidak dapat melihat situasi di lapangan, dan telah dilindungi oleh petir yang tak ada habisnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Pang Pangbo akhirnya menelan, dia juga tahu bahwa itu harusnya hal yang sangat buruk. Untuk membunuh Ye Xiwen, dia berada di luar kotak, dan Ye Qiwen memiliki kebencian sebesar itu. Apakah ini postur terkuatmu, melihat bahwa aku langsung menghancurkanmu? Suara dingin Ye Xiwen datang dari lautan petir. Bung, 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 di atas ring. Di lautan petir. Semburan suara mengerikan berdengung menyapu badai horor yang tak ada habisnya. Dari waktu ke waktu, kilat-kilat itu menyapu udara, sehingga orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Namun meski begitu, karena waktunya terlalu singkat, tetapi dalam waktu singkat, semua orang hanya dapat melihat dua sosok mengerikan dalam pertempuran. Ungu, emas, bertarung di udara. Ye Xiwen ternyata bertelanjang tangan dan Raiteon tidak ada rasa takut dalam pertempuran, dan tidak ada yang jatuh. Kiang, adalah suara pedang yang sangat keras. Segera setelah pedang yang mengerikan, orang-orang yang keluar untuk menonton pertempuran, bahkan melalui pesona di atas ring, masih bisa merasakan pedang tajam datang ke wajah, ingin membunuh mereka semua. Pedang orang pemakaman, pedang tanah yang terkubur, pedang kristal, dengan raungan keras. Suara kiang, kiang-kiang semakin lama semakin berat, pedang semakin bermartabat, dan dicampur dengan raungan marah Pang Yangbo. Bung, adalah pedang tertegun di kehampaan. Mata semua orang memadat menjadi pedang besar dengan panjang beberapa kaki, dan langsung jatuh ke ilusi ungu yang menjulang di kilat. Seluruh simbal dari Rumble bergemuruh, dan di bawah pedang ini, para siswa mogok. Semua orang tercengang, mengetahui bahwa bahan yang digunakan untuk meletakkan platform semua adalah bahan yang luar biasa keras. Para master di bawah tanah suci belum menetapkan preseden untuk menghancurkan belenggu. Ye Xiwen adalah preseden untuk penciptaan. Petir cepat menghilang setelah pukulan ini, dan sesosok kecil langsung meledak, dan darah dimuntahkan, dan darah bahkan mengandung kekuatan petir. Tabrakan menabrak pilar di peron dan mematahkan pilar.
yang menghentikan kekuatan raksasa terbang keluar. Di tengah-tengah Fujian dan Taiwan, gambar besar asli Raiteon dipakukan ke tanah oleh pedang raksasa dengan tinggi beberapa kaki. Setelah pedang raksasa memakukan bayangan Raiteon, kekuatan teror juga akan terbentuk. Dua bagian. Kekuatan semacam itu bisa dibayangkan. Rasa sakit Raiteon di pedang, petir ungu seperti darah, mengalir dari tubuh Thor. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tatapan tertegun. Apakah ini penghancuran dewa? Meskipun semua orang tahu bahwa ini seharusnya hanya sebuah hantu, tetapi bahkan jika itu hanya bayangan virtual, itu juga ilusi-ilusi. Tidak ada yang bisa bersaing melawannya di level yang sama. Tapi sekarang itu langsung dipakukan ke tanah oleh Ye Xiwen. Dan rasa malu yang menyakitkan telah menumbangkan tiga pandangan mereka dan menumbangkan pandangan konsisten mereka. Di mata mereka, ini tidak berbeda dengan pembantaian langsung. Ye Xiwen berdiri di atas pedang-pedang, tetapi di bawahnya adalah ilusi Raiteon. Adegan ini tak tertandingi untuk semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, wajah Hua Menghan menunjukkan beberapa senyum, dan matanya sedikit kabur. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Wajah kecil Pang Yangbo penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Meskipun dia masih muda, dia menghancurkan semua jalan. Dia terlalu muda untuk ditanyai. Jadi dia selalu yang paling menyebalkan adalah orang lain mengambil usianya untuk mengatakan sesuatu. Baru saja Ye Xiwen menyodoknya di lubang mati ini, yang akan menyebabkan kemarahannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang pernah bisa memaksanya untuk menunjukkan bayangan Raiteon, apalagi mengalahkan Guntur yang dia panggil, dan memakukan Guntur langsung ke tanah, menderita rasa malu. Dia selalu merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Tetapi Ye Xiwen mematahkan kepercayaan dirinya yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia memanggil Raiteon, dia masih bukan lawan di depan Ye Xiwen. Mengapa ini terjadi? Mengapa mereka tidak semua mengatakan bahwa aku penyihir pertama di zaman kuno dan modern? Aku seharusnya tak terkalahkan. Daseng hanya mengintip untukku. Pang Yangbo akan jatuh dalam kegilaan. Semakin kuat, semakin banyak keyakinan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Semakin mereka percaya, mereka tidak akan pernah berubah. Keyakinan ini adalah kekuatan pendorong dalam banyak kasus. Tetapi jika terjadi kemunduran, kepercayaan ini akan berubah menjadi obsesi dan akan sulit untuk dilintasi. Penyihir pertama zaman kuno dan modern, mulut Ye Xiwen agak pilih-pilih. Tersenyumlah. Pang Yangbo diangkat ke langit. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak orang yang terkejut dan cemerlang, yang berani mengatakan bahwa mereka adalah penyihir pertama di zaman kuno dan modern. Raiteon di bawah Ye Xiwen akhirnya tidak tahan, benar-benar berubah menjadi partikel, dan meninggal bersama angin. Pedang besar di kaki juga menghilang. Ye Xiwen dengan tenang jatuh ke tanah, memandang Pang Yangbo, berbalik dan pergi. Terlepas dari Pang Yangbo, para murid di sekitar kuil Xuanyuan memelototi Ye Xiwen, tetapi tidak berani menghentikan Ye Xiwen untuk pergi. Pertempuran ini mengabaikan kesombongan arogansi Pang Yangbo, dan juga menyela kesombongan para murid kuil Xuanyuan ini. Menghitung Pang Yangbo, kuil Xuanyuan ada 2 hari kesombongan di tangan Ye Xiwen. Selama Ye Xiwen tidak dikalahkan 1 hari, momentum kuil Xuanyuan adalah 1 hari. Para murid di sekitar Akademi Zhenwu telah menunjukkan kebanggaan mereka di wajah mereka. Bulan ini dapat dianggap sebagai kehancuran dari mereka. Pang Yangbo menjelaskan bahwa dia tidak menempatkan sekolah seni bela diri di matanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia diarahkan pada Ye Xiwen, tetapi wajah mereka apa yang terjadi dengannya. Hanya saja mereka bukan lawan Pang Yangbo, dan mereka berani naik setinggi lengan Anda. Sekarang Ye Xiwen mengajari Pang Yangbo makan seperti anak kecil, yang membuat mereka merasa tidak normal. Nama Ye Xiwen, untuk pertama kalinya, bergema melalui Wind Dragon City dan memasuki mata pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Wind Dragon City. Kali ini kamu menghitung pelajarannya. Hua Menghan tersenyum dan berkata, Ye Xiwen belajar puisi, dan amarah di hatinya juga hilang banyak. Anak-anak terlalu sombong. Ye Xiwen tersenyum tipis. Bagi Pang Yangbo, dia tidak bermaksud membunuhnya. Tidak seperti dewa kedua, dia tidak punya alasan untuk membunuh Pang Yangbo.
Dan yang paling penting adalah bahwa Ye Xiwen merasa bahwa ada sensasi suci dari guru suci. Itu adalah guru suci kuil Xuanyuan. Dia telah menatap perang ini. Dia tidak akan membiarkan Ye Xiwen berhasil. Setidaknya tidak di sini. Di tempat-tempat seperti Feng Longcheng, kekuatannya rumit dan kompleks. Dan banyak kekuatan dalam seni bela diri yang asli saling bersilangan di sini. Justru karena banyak kekuatan yang berhadapan di sini bahwa mereka dapat menjaga keseimbangan yang rapuh di kota Fenglong. Dan mencegah kekuatan tertentu dari menelannya. Jika tidak, kekuatan Feng Longcheng, Akademi Zhenwu, atau Aula Xuanyuan, paksa, siapapun dapat dengan mudah mencaploknya. Master Suci haruslah master dari Aula Xuanyuan untuk memasuki kota naga angin. Tentu saja, dia tidak akan melihat Pang Yangbo terbunuh. Dia hanya bisa menonton saat dia bertarung. Tetapi mereka tidak akan pernah berdiri dan menonton pertempuran hidup dan mati. Di sisi lain, jika Anda dikalahkan sendiri, para guru Akademi Zhenwu di kota tidak akan berdiri dan menonton. Bab 415 menyeberang ke semi setengah langkah. Untuk kekuatan apapun, Tian Jiao sangat langka, milik bayi dalam bayinya. Tetapi ada kemungkinan mereka tidak akan membiarkan mereka jatuh. Sekarang Ye Xiwen pasti dapat menikmati perawatan ini. Kakak, kali ini aku mengambil inti Fengzi. Dan itu sudah cukup untuk membiarkan kita menerobos dunia. Kata Ye Xiwen. Keduanya langsung pergi ke hotel di mana Hua Menghan berada di tengah kota. Pada saat ini, jauh lebih aman di kota daripada di luar kota. Keduanya tidak ragu-ragu dan segera mulai menyerap inti katai putih. Waktu juga dalam inti penyerapan dari 1 menit dan 1 detik. Seiring berjalannya waktu, sebuah berita luar biasa mulai menyebar di Wind Dragon City. Seperti yang kita semua tahu, selalu ada legenda di kota Fenglong, yaitu, kota Fenglong sebenarnya dibangun di atas tubuh naga besar. Tetapi rumor ini selalu hanya rumor. Tidak ada yang mengkonfirmasi. Tapi ini tak terhitung jumlahnya. Saya telah menjerit-jerit selama bertahun-tahun. Tetapi saya sudah terbiasa dengannya. Tetapi hal ini berkaitan erat dengan ini. Selama waktu ini, penyebaran berita yang luar biasa, yaitu, Wind Dragon City ini benar-benar mapan. Di tubuh seekor naga, tidak ada apa-apa dalam rumor ini. Lagi pula, bisakah kau menggali 3 kaki? Tapi, yang benar-benar menakjubkan adalah dikatakan bahwa ada sarang naga di kejauhan dari naga angin. Tetapi sarang ini selalu berada di ruang pada hari yang sama. Semua orang tidak dapat menemukannya. Tetapi sekarang ada energi besar kepada sarang naga angin, akan segera lahir. Ini adalah ledakan nyata dari banyak orang di kota Fenglong. Ada banyak desas-desus tentang naga. Ada beberapa orang yang dapat dengan jelas menghitung jumlah mereka. Tetapi pasti ada satu lagi, yaitu, naga suka mengumpulkan bayi. Semua jenis harta. Sekarang sebagian besar naga angin sudah mati. Tetapi hartanya masih ada. Bagaimana ini tidak membiarkan banyak orang bergerak? Begitu Anda mendapatkan bayi apa, maka itu tidak benar-benar terbang. Seiring berjalannya waktu, desas-desus seperti itu menjadi semakin dan semakin intens, dan bahkan mulai memiliki koordinat yang akurat, yang membuat banyak orang bergerak. Kekuatan angin besar dan kecil dari kota Fenglong, dan bahkan kekuatan dari tempat lain, juga bergegas ke kota Fenglong, ingin berbagi sepotong kue. Bahkan manusia, tetapi juga bintang dan binatang di alam semesta, dan monster yang datang dari tempat lain. Hanya dalam setengah tahun, ada banyak insiden binatang bintang suci dan monster yang memukul kota naga angin. Harta karun yang ditinggalkan oleh naga angin ini bukan hanya pejuang manusia, tetapi bahkan binatang buas dan para monster juga sangat tertarik. Setelah tanah suci, bintang-bintang dan monster tidak hanya sama dengan penampilan, tetapi kebijaksanaan mereka tidak lebih buruk dari manusia, dan banyak dari mereka yang hidup selama ribuan tahun. Itu sudah menjadi orang tua yang baik, dan kebanyakan orang bukan lawan mereka. Jika Anda bisa mendapatkan harta ini, tidak hanya manusia bisa terbang ke langit, tetapi bahkan bintang-bintang dan monster ini dapat terbang ke langit. Sudah lama jelas, naga dewasa telah melampaui tempat suci yang agung, dan apa yang tertinggal bisa dibayangkan, betapa berharganya itu.
Menghadapi intrusi binatang buas dan monster bintang ini, sekali, bahkan pemilik kota dikirim, mereka mampu saling tolak. Dalam keadaan seperti itu, periode setengah tahun berlalu, dan Ye Xiwen duduk di tempat tidur. Itu belum dipindahkan selama setengah tahun. Energi di dalam inti juga terus disuntikkan ke Ye Xiwen dan Hua. Di dalam tubuh gorong-gorong mimpi, Ye Xiwen terus-menerus menyerap kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam inti ini. Setelah setengah tahun penyerapan, ukuran alam semesta Ye Xiwen telah tumbuh dengan pesat 6 bulan lalu. Matahari di tengah juga semakin bersinar. Seluruh alam semesta bagian dalam diterangi oleh cahayanya. Seolah-olah seluruh alam semesta hanyalah bintang yang satu ini. Pada saat ini, Neptunus dalam tubuh Ye Xiwen telah berangsur-angsur terbentuk. Dengan peningkatan keterampilan Ye Xiwen, Neptunus secara bertahap menjadi suatu bentuk, dan hanya dapat dibentuk dengan berjalan kaki. Energi pembakaran yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Ye Xiwen. Energi ini bukan masalah bagi Hua Menghan. Tubuh Tian Huangnya sendiri memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima energi ini. Bagi Ye Xiwen, itu bukan masalah besar. Badan hegemoniknya telah dilatih dengan meridian. Jika diganti oleh orang biasa, diperkirakan akan langsung dibakar menjadi abu. Dalam 6 bulan terakhir, saya telah menyerap energi dan memadatkan aturan saya sendiri. Hukum Ye Xiwen telah mencapai 490, dan dapat secara langsung dipecah menjadi 500 jalan. Ini sangat besar, di masa lalu, dapat dibandingkan dengan yang setengah sakral. Jika seseorang dapat melihat situasi di tubuh Ye Xiwen saat ini, dia akan terkejut menemukan bahwa hukum dalam tubuh Ye Xiwen luar biasa besar, lebih dari 20 kali lipat dari orang biasa. Tubuh orang biasa sudah meledak, hanya Ye Xiwen yang bisa mendukungnya. Ini adalah manfaat dari tirani fisik. Akumulasi Ye Xiwen saat ini telah mencapai tingkat horor, yang jauh lebih dalam daripada yang telah mengumpulkan ratusan tahun keterampilan. Sekarang dia telah mencapai titik kritis yang besar. Dia akan dapat benar-benar naik ke tingkat semi-sakral di masa lalu. Dan ketika dia melintasi tingkat semi-sakral, itu berarti dia benar-benar terlepas dari legenda dan mulai memasuki ambang dunia suci. Meskipun hanya setengah langkah di masa lalu, itu masih tidak dapat dibandingkan di masa lalu. Dan yang paling penting adalah bahwa setelah melintasi semi-suci, ia benar-benar terlepas dari setengah langkah kelas legendaris. Dan hidupnya akan meningkat hingga 1000 tahun, hingga promosi. Setelah dunia suci, itu akan berbalik lagi. Ini adalah akumulasi yang tebal. Oh manfaat rambut. Ye Xiwen tiba-tiba memiliki harapan hidup. Melangkah keluar dari langkah ini, Anda akan menyelesaikan langkah pertama dari pengudusan yang luar biasa. Tetapi Anda tidak dapat menyelesaikannya. Maka itu adalah seluruh hidup. Tidak jarang untuk melihat berapa banyak kesempurnaan legendaris yang terjebak dalam hal ini, dan kehidupan ini tidak dapat melewati. Tentu saja, saya belum pernah mendengar bahwa seorang prajurit yang dapat berkultivasi hingga setengah langkah kesempurnaan legendaris akan terjebak di tingkat ini. Tapi Ye Xiwen masih tidak berani menganggapnya enteng. Dalam 6 bulan terakhir, energi inti penyerap telah membuatnya benar-benar sukses. Sekaranglah saatnya untuk melewati ambang ini. Menjalankan, melihat mantra, bintang-bintang di Ye Xiwen tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Kekuatan seuntai bintang terkondensasi dan menghantam wilayah Ye Xiwen. Alam semi suci ini seperti bendungan dalam setengah tahun. Gerusan yang konstan sudah penuh dengan lubang. Ye Xiwen memadatkan pikirannya. Kali ini, dia tidak perlu khawatir tentang bencana yang tiba-tiba. Kali ini adalah dunia legendaris setengah langkah yang terpisah. Tidak akan ada lagi perampokan. Bencana berikutnya akan datang ketika pesta benar-benar memasuki dunia suci. Jika ini bukan masalahnya, Ye Xiwen hanya dapat memilih untuk menemukan daerah yang jauh dan kosong untuk dirampok. Terlalu menarik untuk dirampok di Wind Dragon City. Dalam 6 bulan terakhir, orang-orang telah begitu tiba-tiba karena kemunculan tiba-tiba gua naga ini. Hal-hal melupakan barang-barangnya. Dia tidak ingin memperhatikan dirinya sendiri. Meskipun penghalang ini sudah penuh dengan lubang, masih sulit bagi Ye Xiwen untuk menyeberang. Boom! Kekuatan Ye Xiwen semuanya terkondensasi, dan perlu untuk melewati penghalang ini, seperti gelombang yang terus-menerus membombardir penghalang ini.
Untuk waktu yang lama, Ye Xiwen menghela nafas lega. Wajahnya tidak santai. Dia gagal, tetapi dia tidak merasa tertekan, tetapi terus berdampak. Sekali, dua kali, tiga kali, perlahan-lahan. Ye Xiwen sendiri telah mengetahui berapa kali penghalang telah berdampak. Bahkan dia sendiri agak mati rasa, tetapi dia terus-menerus berdampak pada penghalang dari dunia. Dia hanya memiliki ide, yaitu dampak konstan, selalu akan sukses. Boom, latihan rutin lainnya berupa guncangan umum. Elemen nyata Ye Xiwen habis, dan mereka teralihkan untuk mempertimbangkan apakah perlu untuk menambah Ling Yuandan. Tiba-tiba, dunia dikejutkan oleh berkali-kali penghalang itu tiba-tiba dibuka oleh Ye Xiwen. Elemen sebenarnya dalam tubuh Ye Xiwen tampaknya akhirnya menembus ambang besar, mengantar ke dunia yang luas, dan itu halus dan mulus. Nafas tubuh Ye Xiwen langsung melayang ke langit, dan jika bau semi-sakral mengelilinginya, tak terhitung hukum mengalir ke tubuh Ye Xiwen dan mengubah tubuhnya. Ye Xiwen jelas dapat merasakan bahwa daging sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Tampaknya, itu berubah menuju bentuk kehidupan yang lebih maju. Ini seperti perasaan bahwa semut menjadi manusia. Ini adalah kehidupan yang sama sekali berbeda. Perasaan tingkat, tetapi baru saja menyelesaikan konversi setengah langkah. Itu berhenti. Ini membuat Ye Xiwen cemberut. Seperti ketika musim panas berendam di laut. Dia tiba-tiba ditarik ke pantai untuk merasakan matahari. Dia tahu bahwa sisa masa transisi tidak akan selesai sampai dia menjadi tempat suci. Ye Xiwen tidak memiliki penundaan. Dengan gila-gilaan menyerap hukum di sekitarnya. Terkondensasi ke dalam aturan dan simbol. Dan bersama-sama ke dalam tubuh Ye Xiwen. Aturan-aturan ini dan semisan umum benar-benar tebal dapat menakuti orang. Dengan Ye Xijia membobol semisan, hambatan dari 500 jalan akan tidak ada lagi. Dan Ye Xiwen tergila-gila pada hukum. 499, 500, 600, 700, 800. Tidak sampai 800 aturan terkondensasi bahwa Ye Xiwen akhirnya berhenti sepenuhnya. Tiba-tiba membuka matanya. Akhirnya setengah suci. Yang kedua bahkan lebih. Yang terakhir lebih malu. Bersalah karena kecemburuan. Meninjau kuda dewa. Semua orang tahu.